Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan berkat karunia dan rahmat-Nya lah, saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia berupa esai sebagai Ibu Holinda untuk dosen pengampunya. Nah, sebelumnya mohon izin Ibu untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Calista Putri Nasya dengan nomor urut 11 dan ujung NIM 024. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil susunan esai saya yang diangkat melalui topik fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja atau Gen Z. Berdasarkan topik tersebut, adapun fenomena yang saya angkat melalui judul analisis penggunaan istilah red flag dan juga green flag dalam interaksi di media sosial sebagai bentuk kategorisasi sosial ala Gen Z. Nah, pada judul yang sudah saya angkat, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan apabila karakteristik seseorang dapat dinilai secara langsung melalui dua label, yakni red flag atau green flag. Tanpa diskusi yang panjang atau penjelasan yang mendalam, dua istilah ini kini cukup untuk menentukan apakah seseorang layak dipertahankan atau justru harus dihindari. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan gaya berbicara, tetapi juga menunjukkan bagaimana perubahan pola pikir generasi muda dalam menilai relasi sosial. Seperti yang ditunjukkan dari artikel atau data dari CNBC, bahwasanya penggunaan istilah psikologis populer seperti red flag dan juga green flag di media sosial seperti TikTok itu meningkat sebesar 200% sepanjang tahun 2022 hingga 2024, terutama untuk konten yang mengandung hubungan romantis dan juga dinamika pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah tadi itu telah bertransformasi menjadi bahasa penilaian cepat di kalangan Gen Z. Fenomena serupa juga terjadi di kalangan Gen Z Indonesia, di mana mereka menggunakan istilah tadi sebagai bagian dari kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semuanya, dapat kita ketahui bahwa Gen Z adalah generasi yang tumbuh di ruang digital, sehingga gaya berbahasa mereka sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi dan budaya populer. Dalam kajian sosiolinguistik, kondisi ini dikenal sebagai pergeseran leksikal dan peminjaman bahasa, yaitu ketika kita menyerap istilah asing dikarenakan faktor prestise dan juga kebutuhan makna. Nah, penggunaan istilah red flag dan juga green flag ini menunjukkan bahwasanya bahasa Inggris digunakan atau sudah dijadikan sebagai sumber simbolik dalam menamai relasi sosial secara cepat dan juga praktis. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan red flag? Secara psikologis, red flag merujuk pada suatu tanda peringatan perilaku yang berpotensi merusak kesehatan emosional. Contohnya seperti kontrol berlebihan, manipulasi, atau pengabaian akan batas pribadi. Nah, dalam penggunaan di media sosial, Gen Z biasanya menggunakan bahasa atau istilah ini secara ringkas, seperti melalui ungkapan dia red flag banget, baru kenal tapi udah ngatur-ngatur gue, atau bahkan ungkapan-ungkapan lainnya. Nah, istilah ini menunjukkan bahwasanya istilah tadi memang mempermudah kita dalam mewaspadai sesuatu, akan tetapi juga beresiko mendorong penilaian yang terlalu cepat dan juga instan terhadap suatu individu. Lalu bagaimana dengan green flag? Nah, sebaliknya, green flag digunakan sebagai validasi sosial positif terhadap perilaku yang dianggap sehat dan juga aman. Biasanya dalam media sosial diungkapkan melalui ungkapan seperti dia green flag banget, selalu dengerin cerita gue tapi gak pernah ngejudge, atau bahkan ungkapan-ungkapan lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana istilah tadi berperan sebagai alat bahasa yang membentuk standar relasi ideal. Akan tetapi penyederhanaan suatu hubungan ke dalam satu label positif juga tidak terlalu baik, dikarenakan hal ini berisiko menciptakan ekspektasi hubungan yang terlalu sempurna sehingga tidak realistis. Nah, selanjutnya, masuknya istilah red flag dan juga green flag ini menunjukkan adanya pergeseran presentasi atau persepsi bahasa, di mana istilah asing mulai menggantikan padanan bahasa Indonesia. Seperti data yang ditunjukkan oleh Siregar,
bahwasanya sekitar 48,6% responden itu mengaku bahwasanya penggunaan istilah asing atau bahasa gaul tidak memperkaya bahasa Indonesia. Sementara 45,7% responden menyatakan hal sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan bahasa itu memang sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, terutama pada generasi muda, dan bagaimana bahasa Indonesia dapat diperluas melalui pelebaran bahasa tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas hipotesis dari Sapir dan juga Hobbes. Sebenarnya hal tadi sudah dibahas melalui hipotesis Sapir dan Hobbes sejak lama, di mana hipotesis ini menunjukkan bahwasanya bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menentukan bagaimana atau membentuk bagaimana cara kita berpikir. Dalam konteks Gen Z, penggunaan istilah red flag dan juga green flag ini menunjukkan atau melahirkan kategorisasi sosial secara cepat. Nah, budaya ini memang baik dalam mempermudah kewaspadaan atau penilaian kita terhadap seseorang. Akan tetapi, hal ini sangat tidak baik juga di satu sisi, dikarenakan apabila terus dilaksanakan, maka hal ini dapat mengurangi dalam pendalaman kita untuk memahami suatu karakter seseorang secara refleksi dan juga lebih empati. Nah, selanjutnya sebagai penutup saya dapat menegaskan bahwasanya fenomena penggunaan istilah red flag dan juga green flag ini bukanlah suatu kesalahan berbahasa, tetapi merupakan bagian dari dinamika bahasa yang masih hidup. Penggunaan istilah red flag dan juga green flag ini sangat membantu generasi muda dalam lebih sadar bahwasanya relasi yang sehat itu sangat penting. Akan tetapi penggunaannya harus diiringi atau diimbangi dengan kesadaran berbahasa yang sangat krisis, agar bahasa atau istilah tadi tidak hanya digunakan sebagai istilah atau alat untuk menghakimi, tetapi juga merupakan sarana untuk lebih memahami kompleksitas manusia dan relasi sosial. Mungkin sampai situ saja penjelasan esai yang dapat saya bahas. Dan pada intinya, saya di sini mengangkat suatu fenomena tentang green flag dan juga red flag yang sering digunakan oleh generasi muda dalam berbahasa di media sosial. Dan juga menegaskan bahwasanya penggunaan istilah tadi tidak mengganggu padanan bahasa Indonesia, akan tetapi dapat memperluas. Hanya saja harus digunakan secara krisis dan juga baik. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.